Tapi saya percaya bahwa pagi ini saudara memiliki satu keyakinan yang kokoh bahwa tangan Tuhan tetap menyertai, membimbing, dan membungkus kita. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang pemulihan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Masih ingat poin-poin yang saya sampaikan? Ada 2 hal penting yang saya sudah sampaikan kepada saudara, yaitu yang pertama, syarat untuk mendapatkan pemulihan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu kita harus mengakui aku punya atau aku kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Artinya pada saat kita menyadari bahwa kita ini kepunyaan Tuhan, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, di situ kemuliaan Tuhan dicatatkan. Jadi tidak apa ya? Kita bisa kerja, boleh kerja, dan harus rajin kerja. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa pada saat kita menyadari bahwa saya dan saudara ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka pasti apa yang kita kerjakan itu pasti untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada sedikit pun kesombongan, tidak ada sedikit pun yang kita ambil untuk diri kita sendiri. Karena itu bukan domain kita, itu bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya pemulihan itu sesuai dengan maunya Tuhan? Yaitu kita menyebut diri kita dengan nama Yakub yang sudah dirubah. Yang pertama apa itu? Dia adalah pejuang yang handal. Yang kedua, Tuhan menemukan kejujuran yang ada pada Yakub, dan saya sudah sampaikan salah satu tulisan yang ditulis oleh seorang penulis. Dia katakan di Sungai Yabok itu Tuhan menemukan bahwa disinilah letak kekuatan daripada Yakub. Dia jujur pada Tuhan bahwa saya tidak mampu menghadapi abang saya. Itu sebabnya saya minta Tuhan campur tangan. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi ini tidak ada satupun yang akan merasa kuat, akan merasa mampu, walaupun itu bidang saudara, walaupun itu biasa saudara lakukan. Tetapi kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi ini sesuai dengan janji saya akan memberikan tema yaitu hasil dari sebuah pemulihan. Tentunya Tuhan itu bukan Allah yang kurang kerjaan, tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bertanggung jawab, sehingga Dia ingin saya dan saudara tahap demi tahap, step by step, kita naik, kita mengerti, kita lakukan, dan apa yang kita mengerti, kita lakukan itu sesuai dengan maunya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Yesaya pasal 45. Hari ini kita akan belajar untuk baca Alkitab banter-banteran ya. Jadi saya akan bagi kiri saya grup A, kanan saya grup B. Yesaya pasal 45 ayat 1, terus kita lompat ayat 13 sampai 19. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 1, setelah itu kita lompat ayat 13 sampai 19. Mari kita akan berdiri bersama-sama untuk membaca firman Tuhan tersebut. Dalam hitungan yang ketiga, saya minta dari kiri saya atau timur, bagian timur akan membaca ayat 1 disambung dengan ayat 13. 2, 3. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Inilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang berapi, kepada Kores yang tangan kanannya pegang, dan menunjuki raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 2, 3. Akulah dia yang menggerakkan Kores untuk masuk penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangmu yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran, tanpa suap, firman Tuhan semesta alam.
Terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Silakan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, dalam satu perikop ini kita akan berkenalan dengan yang namanya Kores. Janji tentang pemulihan itu dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan. Maka kita akan melihat hasil dari pemulihan itu yang harus terjadi pada diri kita itu apa saja. Setelah betul-betul kita mengalami yang namanya pemulihan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi sebelumnya saya mau bawa saudara dulu untuk kita melihat satu nama ini yang dipakai oleh Tuhan. Namanya Kores disebutkan secara jelas di dalam Yesaya 45. Itu disebutkan orang istimewa, orang yang kurapi, yang tangan kanannya kupegang sebelumnya. Di dalam Yesaya 44 ayat 28 dikatakan dia gembalaku. Saudara tahu bahwa Kores ini adalah raja, ya, raja dari Persia. Itu satu. Yang kedua, dia memegang 4 kerajaan, tapi yang besar-besar ada 2. Yang kedua, dia sempat dan dia mampu merebut kota Babel, ya, di mana bangsa Israel dibuang ke sana. Dan saudara tahu nggak, hidup Kores ini 200 tahun sesudah Yesaya. Nah, 2 minggu yang lalu saya jelaskan kepada saudara bahwa Yesaya mengatakan bahwa sebelum pemulihan itu terjadi, sampai kepada pemulihan itu ada kurang lebih 100 tahun. Ternyata sampai pada Kores ini Tuhan memakai dia. Itu 200 tahun sesudah Yesaya berkuasa. Nah, saudara, coba saudara bisa bayangkan, bangsa Israel menunggu pemulihan itu, hasil pemulihan itu berapa ratus tahun? Kurang lebih 200 tahun. Lama enggak? Sangat lama. Saya tidak 1 tahunnya, tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa terkadang saya dan saudara tidak sabar. Terkadang saya dan saudara pakai cara kita nuntut Tuhan, mau Tuhan supaya pakai cara kita, sehingga kita bilang Tuhan sangat terlambat. 200 tahun, jangka waktu yang cukup panjang. Tapi saya tidak bahas ke situ. Tapi hari ini saya akan bahas tentang hasil dari pemulihan itu apa saja. Yang pertama, itu dari diri atau dari sisi manusia, sisi kita. Hasilnya untuk kita yang sudah dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan atau rancangannya Tuhan itu apa saja? Coba kita tinggalkan Yesaya, kita buka Kejadian dulu. Saya akan baca buat saudara Kejadian pasal 33 tentang Yakub. Kejadian pasal 33 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara ayat ini. Sudah ketemu? Kejadian 33 ayat yang ketiga. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Bapak Ibu, ternyata hasil dari pemulihan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup ini, bukan sekedar ekonomi dipulihkan, rumah tangga, hubungan dipulihkan, tetapi yang Tuhan inginkan perangai kita yang harus berubah. Jadi hasilnya yang pertama, kalau betul-betul kita dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan, maka tanda yang pertama, sifat kita, sikap kita, watak kita, ya, perangai kita harus dirubah. Dari dulu suka maunya kita sendiri, egois, ya. Setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan mendapati saya dan saudara perangai kita, perangai yang baru. Yang percaya katakan amin. Tuhan tanya, malaikat tanya sama dia, siapa namamu? Dia berhadapan dengan Yakub. Ya, dia berhadapan dengan malaikat Yakub. Ya, dia masih katakan, aku Yakub. Malaikat bilang begini, mulai hari ini namamu saya ganti. Berbicara tentang apa? Perangainya dirubah oleh Tuhan. Dia mendapatkan satu watak yang baru, sikap yang baru, sifat yang baru. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, di hadapan Tuhan, waktu peristiwa di Sungai Yamuk itu, Tuhan menemukan sebuah kejujuran yang ada di dalam diri Yakub. Saya rindu, kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita berpura-pura, padahal Tuhan itu sedang menanti saya dan saudara. Amin. Yang Tuhan butuh adalah sebuah
kejujuran, sebuah pengakuan. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, suami sedang menantikan perubahan karakter itu, istri sedang menantikan perubahan karakter itu. Orang-orang yang ada di sekitar kita sedang menunggu perubahan karakter, watak, perangai sebagai anak-anak Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, apakah kita mampu untuk menulari mereka? Apakah kita mampu menjadi berkat bagi mereka? Kalau kita sudah dipulihkan, perangai kita sudah dipulihkan, maka saya percaya kita jadi orang-orang yang paling berbahagia, karena kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita, dan banyak orang akan melihat dan mereka percaya kepada Tuhan. Jadi yang harus terjadi dalam hidup kita, hasil dari pemulihan itu, saya dan saudara harus berubah. Kalau dulu khawatir, kalau dulu jahat dibalas dengan jahat, dipisui balas dengan misui, dan lain sebagainya, maka hari ini setelah kita dengar firman Tuhan, Tuhan rindu saya dan saudara jadi pribadi yang berubah. Pribadi yang perangainya itu diubah. Ini tanda pertama, hasil pertama bagi dari sisi kita. Saya belum berbicara dari sisi Tuhan. Dari sisi kita harus perangai kita berubah. Yang dulu pelit, sekarang nggak hitung-hitung. Kalau dulunya sulit untuk berkorban, setelah perangainya dirubah, maka dia tahu tujuan Tuhan memberkati saya agar orang lain juga menikmati berkat itu. Kita jadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang kasih kita benih siapa? Tuhan. Yang kasih kita benih Tuhan. Tidak perlu takut saudara, tidak perlu takut. Saya kadang-kadang membayangkan burung yang tidak kerja saja Tuhan pelihara. Betul? Tiap hari pasti mereka makan. Apalagi saya dan saudara, orang yang ditebus dengan darahnya sendiri. Kita kepunyaan Tuhan, kita berharga di matanya. Cuma kadang-kadang egoisnya kita, kadang-kadang perangai kita yang lama itu tidak bisa dirubah. Jadi kita ngotot terus walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Kita menjadi orang percaya tetapi masih tetap seperti itu. Pagi ini Tuhan rindu. Kalau saudara cek di hadapan Tuhan pagi ini, kalau perangai saya belum sama seperti yang Tuhan mau, maka hari ini saya mau berubah. Yang mau berubah saya katakan amin. Buktinya di mana? Yakub yang dulunya sebelum dia ketemu dengan Esau, sebelum dia sampai di peristiwa Yabok itu, dia bikin 2 pasukan. Yang pertama di depan binatang sogok sama kakakku, abang saya Esau, supaya dia terima persembahan itu. Ya, yang kedua juga seperti itu, anak istrinya di belakang, baru Yakub ada di belakang sendiri, pengecut. Sebelum peristiwa sungai Yabok itu, Yakub adalah bukan hanya penipu saja, tetapi pengecut, egois, mementingkan dirinya sendiri. Tetapi setelah dia ketemu dengan Tuhan memulihkan hidupnya, maka kita melihat Yakub bilang, silakan kamu mundur semua. Persembahan 1, 2, istri, anak, kalian ada di belakang. Ayat 3 dikatakan apa? Yakub maju di depan sendiri. Dia menghadapi abangnya. Bahkan dia sujud berapa kali? 7 kali sampai dekat dengan abangnya. Saya mau katakan kepada saudara, pada saat perangai kita dirubah, maka Tuhan tidak sulit untuk mencari tempat di mana Dia akan curahkan berkat-berkat itu bagi kita. Pada saat Tuhan menemukan perangai kita dirubah, maka kita akan jadi pemberani untuk siap menghadapi persoalan hidup tanpa ada takut, karena bersama-sama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara yang besar. Yang besar katakan amin. Mari saudara, Tuhan biarlah hari ini, pagi menjelang siang ini, Tuhan menemukan pribadi itu pada saya dan saudara. Setelah itu dunia sedang mencari figur-figur itu. Pada saat kita dipulihkan, maka yang harus terjadi, perubahan perangai itu harus terjadi dalam hidup ini. Dan jadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang kedua, hal yang kedua yang harus terjadi sebagai hasil itu, yang harus terjadi dalam hidup kita adalah, Bapak Ibu, harta itu tidak menjadi fokus utama
daripada Yakub. Saudara lanjut terus baca ayat pasal 33 ayat 1 sampai seterusnya itu. Pada saat dia sujud, terus Esau bilang sama dia, itu apa itu? Ada pasukan 2 yang ada banyak orang. Dia bilang ini hadiah untuk Abah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bla 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 bla, akhirnya sama abangnya itu diterima. Ada 40 keledai betina, 10 keledai laki-laki, jantan, dan seterusnya seperti itu dia terima. Tapi bukan ini yang saya mau soroti. Kalau dulu Yakub dia pakai hartanya untuk menyogok kakaknya, betul? Supaya kakaknya itu hatinya pada saat dia melihat harta yang ada di depannya itu, dia bisa berbaikan dengan Tuhan. Tetapi justru terbalik. Abangnya bilang begini, untuk apa ini semua? Saya punya banyak binatang seperti ini, rakyat saya banyak. Bahkan saya datang dengan 400 pasukan untuk menyambut kamu. Apa jawab Yakub? Yakub bilang begini, aku melihat wajahmu sama seperti aku melihat Allah. Dan apa yang saya dapat semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, orang percaya yang sudah dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan, harta itu tidak akan mengikat dia, harta itu tidak akan fokus, jadi fokusnya kedudukan, ketenaran, ekonomi, apapun pekerjaan tidak akan mengikat dia, karena dia tahu, saya ulangi sekali lagi, ekonomi itu, kebutuhan kita itu yang kasih Tuhan. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Yang kasih Tuhan. Saya mau katakan bahwa pada saat Tuhan menemukan kita jadi pengelola yang baik, maka semakin banyak Tuhan percayakan kepada kita apa yang kita butuhkan, bahkan tidak kita butuhkan. Saudara ingat doanya Salomo? Tuhan tanya sama dia, kamu minta apa? Mas Jody, saya pakai contoh ya, Pak Putri jangan marah ya. Seandainya pada waktu itu Mas Jody jadi Salomo, terus Tuhan tanya sama Mas Jody, Mas, ingin apa? Aku punya segala-galanya. Kira-kira di bayangannya Mas Jody itu minta apa? Hikmat? Wah, kok ya tepat seperti yang Salomo minta ya. Salomo bilang, Tuhan kasih saya hikmat agar saya mampu mengurus rakyat ini. Dan saudara tahu apa yang Tuhan kasih? Waktu zaman Salomo, kekayaan Salomo tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Amin. Pada saat kita melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, maka yang namanya kebutuhan itu akan mengikuti kita. Ya. Jadi sikap orang percaya yang kedua, dia berkorban bukan karena dia punya. Dia berkorban bukan untuk dilihat orang, tetapi dia berkorban karena dia mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan rindu itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya mari pada saat pagi hari ini kita belajar, kita mulai cek Tuhan, apakah saya sudah dipulihkan sesuai dengan mau-Mu, atau saya masih jadi orang yang pelit, saya masih jadi orang yang hitung-hitungan. 1 tambah 1 2, 2 kurang 2 0, dan seterusnya. Tuhan rindu agar perangai kita dirubah, agar sifat kita dirubah, sehingga kita tidak terikat dengan berkat yang Tuhan kasih, tetapi kita berpaut dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua dari diri kita. Yang berikut kita akan lihat dari Tuhan, ya. Kita akan lihat apa yang akan kita dapat hasilnya setelah Tuhan menemukan pemulihan itu sesuai dengan maunya. Kembali ke Yesaya pasal 45. Yesaya 45 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini, Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan,
tanpa bayaran dan tanpa upah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan ayat 14, katakan seperti apa? Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Seba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain di samping Dia, tidak ada Allah. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara dari Tuhan. Yang pertama, pada saat Tuhan menemukan pemulihan itu sesuai dengan maunya Tuhan, kita dapat dipercaya, maka Tuhan memakai orang-orang yang tidak kita duga untuk menolong dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Ekonomimu mulai lesu, pekerjaanmu mulai menurun, karirmu mulai menurun. Saya mau bilang sama saudara, satu hal yang harus kita lakukan, dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan. Dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan menemukan kita adalah pejuang-pejuang yang menang, pejuang yang handal. Tuhan menemukan ada sebuah kejujuran dalam hidup kita. Tuhan menemukan kita menang atas ego kita, atas diri kita sendiri. Bahkan dalam Kejadian dikatakan, Yakub bergumul dengan malaikat, dia menang atas manusia dan atas Allah. Luar biasa kan? Amin. Karena ketekatannya, dia menyadari saya tidak kuat. Sudah sepintar apapun saudara, sehebat apapun saudara, kita hanya tanah liat, tidak bisa melebihi Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan datang pada saat pagi hari ini dan kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau segalanya bagi. Kemarin saya dengar Ibu Gembala sambil masak atau cuci itu dia setel salah satu khotbah renungan, dan dalam satu pembicaraan itu ada yang mengatakan begini, dia katakan begini, pencobaan dan tantangan itu adalah latihan otot-otot kita, melatih otot-otot. Tujuan dari tantangan dan persoalan untuk melatih otot-otot kita supaya kita akan jadi atlet yang kuat. Dulu kan kita sambat kalau kita kena persoalan, kita diizinkan sesuatu terjadi. Padahal di balik itu semua Tuhan ingin menguji kita, melatih kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mampu memakai siapa saja, dalam hal apa saja. Ya, keadaan yang tidak kita sangka-sangka itu Tuhan, dikatakan bahwa Kores itu dipakai oleh Tuhan. Bahkan mulai Kores itu dia izinkan bangsa Israel kembali ke Yudea, dan dia tulis surat mengizinkan kembali membangun Bait Allah yang dihancurkan kembali. Bisa bayangkan nggak? Kores itu bukan anak Tuhan, orang kafir, tapi dipakai oleh Tuhan. Jawabannya suka-sukanya Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Makanya saudara jangan melihat istilahnya itu fishnya orang. Oh, kayak dari enggak. Semua bilang kalau Tuhan ketemukan hatinya baik, Dia akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Dia akan memakai orang-orang yang menurut kita, pandangan kita ekonominya tidak kuat, untuk mempermalukan orang-orang yang ekonominya kuat. Tuhan itu luar biasa saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Tuhan pasti bela saya dan saudara dengan caranya sendiri. Saya bersaksi saudara, beberapa minggu yang lalu saya di SMS dan dimaki-maki dalam SMS itu. Ya, pasang kotor banget, karena Ferdi, karena dia minta nomor HP saya dari Ferdi, dia SMS ke Ferdi, SMS ke saya, kirim ke saya. Begitu saya baca itu, aduh, tidak pantas. Jadi yang diancam saya sama Pak Dari, Pak Wow. Akhirnya saya nggak ngomong sama mama, saya ambil sepeda,
saya berangkat, saya datang ke salah satu orang yang saya kenal di Sidoarjo itu. Saya tanya, Mas, belum saya bawa penjaringan SMS. Dia bilang, aku nggak duwe HP om. Terus kok yang kasar banget HP SMS saya. Yang terakhir dia mengancam saya, sampai nggak merenek, tak susul di rumahmu. Tak tambah takut sudah, tambah takut. Nah, dia begitu, Mas ini bukan anak Tuhan. Dia baca itu terus dia ngomongin, aku ngerti. Diparangi baca, bla 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 bla. Akhirnya dia bilang begini, sampai Om Dewi kalau Pak Bob, kok zaman CPI, sak keluargamu tak entek. Karena memang saya nggak ngomong apa-apa. Saya akan ngomong hati-hati, kita nggak boleh nongol dulu. Ya, soalnya ada indikasi kalau Karanganyar itu ada yang kena. Saya nggak sebut Karanganyar Barat atau Timur, apalagi sebut namanya, nggak ada, diancam. Dan saya bilang begini, kalau Tuhan yang bela sempurna, amin. Sampai Bu Ita saya kunjungi karena saya juga merasa itu Bu Ita nangis, katanya hampir 2 malam nggak bisa tidur karena dekat banget ya yang ngancam itu. Ya bisa aja mereka gerakan orang-orang yang nggak setuju, terus mereka bisa hancurkan segala sesuatu. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa kalau Tuhan yang bela, di luar nalar kita, di luar nalar kita. Beberapa hari kemudian swabnya keluar positif, papanya positif kena corona. Kalau Tuhan yang bela sempurna, itu sebabnya mari saudara, yang perlu ada pada kita pemulihan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Apa itu yang pertama? Dikatakan hasil dari Mesir. Yang ayat yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Harta yang terpendam, ayat 14 lebih jelas lagi dikatakan di situ. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia. Kalau sudah sebut dua nama ini, Mesir sama Ethiopia, maka ini hasil yang paling terbaik pada waktu itu dari dua negara ini, dua daerah ini. Dan Tuhan mengatakan begini, kalau kamu pulih seperti maunya saya, maka saya akan percayakan kekayaan Mesir kepada kamu. Yang percaya katakan amin. Laba keuntungan dari Ethiopia saya akan kasih kepada kamu. Apa cukup sampai di situ? Enggak. Orang-orang Sheba yang perawakannya tinggi besar itu akan berjalan di belakang kita sambil dirantai tangannya. Jadi apa? Jadi budak bagi kita. Amin. Itu semua kebutuhan itu akan jadi budak. Dia akan mengikuti kita. Karena Tuhan yang perintahkan itu. Saudara mau pilih yang mana? Pakai akal kita, pakai kemampuan kita, atau kita izinkan Tuhan bekerja dengan cara kita berikan diri kita dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan tahu saudara nggak pelit, Tuhan akan terus percayakan itu pada saudara. Amin. Kalau Tuhan tahu saudara jadi bendahara yang benar, mampu mengalokasikan dana-dana yang seharusnya di posnya, maka jangan takut karena Tuhan akan perbanyak kebutuhan saudara, karena Tuhan tahu saudara adalah orang yang suka memberi. Katakan amin. Semakin saudara memberi, semakin dipakai Tuhan, diberkati. Beberapa hari yang lalu mama, saya lagi macul di belakang itu karena kami dapat berkat. Malam-malam ada pasang suami istri dan cucunya ke rumah bawa beras, sudah jadi beras 25 kilo atau 30 ya. Dua atau 3 hari kemudian ada lagi seorang ibu muda datang dan bawakan kami beras lagi. 2 hari atau 3 hari yang lalu ada sepeda motor datang dan kami dikasih padi 1 karung besar. Saya lagi macul di belakang, mama bilang, Pak, aku kok tergerak memberkati orang. Itu loh, beras yang ada, saya bagi-bagikan ya. Ya tidak semua, kita juga butuh, tapi mereka juga lagi membutuhkan. Saya bilang siap, langsung namanya. Kalau Stephen
sama mama dibungkus dan mereka keliling. Saya mau bilang hal sepele yang kita lakukan, amin. Hal sepele, tapi bagi Tuhan itu bukan hal sepele. Bagi Tuhan, Tuhan sedang menemukan pribadi-pribadi yang tidak kikir, yang tidak pelit untuk pribadinya sendiri. Dia memikirkan orang lain, dan itu yang Tuhan mau. Karena terjadi pemulihan, perubahan itu, watak perangai kita berubah. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, jangan takut untuk korban, amin. Jangan takut untuk berbuat sesuatu, karena tadi dikatakan itu hanya Allah, aku Allah yang tidak pernah berubah. Dia berjanji, dia akan menolong dan memberkati saya dan saudara. Percaya itu? Saudara percaya? Jadi yang pertama, dia akan memakai orang-orang yang kita anggap tidak mungkin. Izinkan Tuhan bekerja, jangan pakai logika kita, jangan pakai nalar kita, karena kita akan payah, kita akan capek. Tetapi kita izinkan Tuhan bekerja, dan kita akan melihat ada kejutan-kejutan kecil, ada kejutan-kejutan kecil. Dan Tuhan berkata, kamu dapat dipercaya. Berkat kecil kamu bisa kelola, setengah besar kamu bisa kelola, besar kamu bisa kelola. Apa itu? Waktu. Tuhan tidak berbicara masalah waktu, karena kita tahu sumbernya dari Tuhan. Kita kerja boleh, usaha boleh, tetapi tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Itu yang sedang Tuhan cari. Yang terakhir, tujuan dari Tuhan, ya, itu yang pertama, dia memakai orang luar, orang-orang yang tidak kenal Tuhan untuk memberkati kita. Yang kedua, supaya lewat itu semua nama Tuhan dimuliakan. Berkat yang kedua yang Tuhan kasih sama kita, Tuhan mau kita jadi berkat. Saya ingat Nabi Elia waktu dikejar sama istrinya Ahab itu, Ahab ya, karena dia bilang hujan tidak turun dan lain sebagainya. Akhirnya dia lari. Tuhan pelihara dia di mana? Salah satu sungai namanya apa? Sungai Kerit. Sungai itu diminum, airnya diminum. Tapi saudara tahu nggak yang ajaib itu apa? Kalau sungai biasa ada airnya. Yang ajaib itu makannya itu dikasih dari mana? Apa online? Halo? Tolong kirimkan daging panggang, roti bakar ke dekat Sungai Kerit, alamatnya di sini. Tak kasih serlok ya? Enggak. Tuhan pakai siapa? Burung gagak. Saudara percaya burung gagak itu bisa menolong saudara? Saudara percaya kores itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati saudara? Ya, apa syaratnya? Izinkan rohanimu, hidup rohanimu dipulihkan oleh Tuhan. Entah orang mau bilang apa, silakan. Ya, tapi kita mau datang dan katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Pagi ini saya sampaikan pesan ini saja. Mari saudara, kita jangan terikat dengan apa yang ada di dunia ini, tetapi kita melihat hasil dari pemulihan itu. Tuhan sangat bertanggung jawab atas